Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa belajar kembali ya anak-anak. Bersama saya Ibu Nina yang akan menyampaikan materi hari ini. Oke. Kita masuk di bab 2 kelas 11. Babnya toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. KD 3.13. Hari ini kita tidak bahas semua KD-nya. Kita hanya bahas KD 3.13, 4.13.1 dan 4.13.2. Oke, apa saja yang akan kita bahas? Kompetensi dasar. Pertama, menganalisis makna Quran Surat Yunus juz 10 ayat 40 sampai 41 dan Quran Surat Al-Maidah juz 5 ayat 32 serta hadis tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Tapi untuk materi kali ini Ibu tidak akan memaparkan hadisnya. Kita hanya akan belajar tentang ayat Al-Qur'annya, dalil nakli yang ayat Al-Qur'an. Untuk hadisnya insya Allah akan Ibu sampaikan di pertemuan depan. KD 4.1.3.1 yang kedua, membaca Quran Surat Yunus dan Quran Surat Al-Maidah tadi sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Yang terakhir, KD 4.13.2 yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Yunus juz 10 dan Quran Surat Al-Maidah juz 5. Kita langsung saja pada materi yang pertama. Kajian Quran Surat Yunus juz 10 ayat 40 tentang toleransi. Ibu akan contohkan membacanya sesuai dengan makhorijul huruf dan tajwid yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Kalau kalian masih belum bisa dengan lancar membaca dengan Arab, coba dibaca pelan-pelan dengan Arab Latinnya yang ada di monitor. Artinya apa? Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, maksudnya Al-Quran, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke, kita bahas kandungan ayatnya. Ibu akan menampilkan 3 kandungan ayat. Kalian bisa mencari lebih banyak kandungan ayatnya di referensi yang kalian punya. Bisa dari modul yang kalian dapatkan di website STM Duren. Bisa dari buku paket yang kalian punya, yang kalian dapatkan juga dari sekolah, juga bisa LKS kalian. Yang pertama, kandungan ayatnya. Sebenarnya di antara orang musyrik itu adalah orang yang syirik, orang yang menyekutukan Allah. Jadi dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ada orang yang meyakini kebenaran Al-Quran kemudian bertobat. Jadi ada orang yang musyrik, dia yakin kalau Al-Quran benar dan dia mengalahkan egonya. Dia lebih mengutamakan kebenaran dan mengalahkan egonya, akhirnya dia bertobat. Tapi ada pula yang sebenarnya mereka yakin, tapi mereka tetap angkuh dan tidak mau bertobat. Yang kedua, untuk menanggapi orang seperti itu kita harus bagaimana? Ya, bukanlah urusan kita jika orang yang berbuat baik tapi dengan niat pamer atau yang tidak lillah, bukan urusan kita. Orang-orang yang tidak mau bertobat karena angkuh tadi juga bukan urusan kita. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui hati hambanya yang tulus dan ikhlas, juga sebaliknya.
Dan Allah pun pasti juga akan memberikan balasan yang sesuai. Yang ketiga, orang yang menyekutukan Allah atau syirik, menganiaya diri sendiri dan orang lain, dan menentang hukum Allah. Yang ketiganya ini termasuk kategori perbuatan merusak di muka bumi. Dan Allah benar-benar sangat melarang dan seringkali mengingatkan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membahas bahwa manusia itu sebaiknya jangan sampai menjadi perusak di muka bumi. Karena kita hakikatnya diciptakan sebagai khalifah untuk menjaga bumi, menjaga perdamaian, stabilitas yang ada di bumi. Oke. Itu untuk kajian yang ayat 40. Kita berlanjut kajian Quran Surat Yunus juz 10 ayat 41. Masih tentang toleransi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Perhatikan bacaan tajwid Ibu. Ada kalanya kita membaca dengan samar, ada kalanya kita membaca dengan dengung, ada kalanya kita membaca dengan memasukkan dengan mendengung, ada kalanya pula kita membaca dengan jelas. Perhatikan. Oke, kita langsung ke artinya ya. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malu. Artinya apa? Katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 41. Jadi jika ada orang yang kita telah menunjukkan kebenaran, tapi dia tetap tidak mau, tetap kekeh terhadap cara mereka yang salah, ya sudah, fakulli amali walakum amalukum. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Karena memang bukan urusan kita. Kita tidak berhak untuk menghakimi, menilai atau orang lain. Kita hanya berhak untuk mengingatkan. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sebenarnya. Kalimat fakul atau katakanlah itu yang Allah yang diperintahkan adalah kalimat dari Allah untuk Nabi Muhammad. Tapi apa yang Allah sampaikan terhadap Nabi Muhammad juga berlaku untuk kita semua. Begitu dalam ayat ini. Kandungan ayatnya, yang pertama, kewajiban Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan perintah Allah. Itu juga sama, karena Nabi Muhammad adalah panutan kita, maka kita ketika dalam keadaan benar dan melihat teman kita ada yang salah, kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Dalam artian, Nabi tidak diperintahkan menghakimi mereka, walaupun mereka tetap mendustakan Al-Quran dan menyekutukannya. Kita tidak berhak menghakimi, kita tidak berhak menuntut, bahkan kita tidak berhak untuk menghukum. Kecuali orang-orang yang memang punya wilayah dalam ranah hukum itu, seperti kalau di sekolah, ya wali kelas kalian, atau guru TK, atau kesiswaan yang mempunyai ranah. Kalau kita sama-sama siswa tidak punya ranah untuk menghukum, ya sudah hanya mengingatkan saja. Maka akan berdosa dan dolim kalau kita ikut-ikut menghukum atau menghakimi massa, begitu, main hakim sendiri. Karena apa? Karena setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Pasti akan ada hitungannya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang bacaan tajwidnya. Ibu ambil hanya di Quran Surat Yunus ayat 41 dan hanya ambil 3 contoh. Perhatikan di layar kalian, wa minhum. Nah, ada penekanan setelah nun sukun. Ibu bacanya jelas. Kenapa? Karena termasuk bacaan idhar halqi.
Idhar itu artinya jelas. Kenapa kok disebut bacaan idhar halki? Karena nun sukun bertemu h dan cara membacanya jelas. Oke, yang mana sih? Itu yang ada lingkarannya. Bacaan huruf idhar halki ada berapa? Ada 6. Nah, hanya ibu kasih clue, ada 6. Coba nanti kalian cari sendiri 6 itu apa. Oke. Terus yang kedua, ibu ambil contoh mayyuminu. Ini sama-sama nun sukun. Tapi yang satunya ibu baca jelas, yang satunya ibu baca memasukkan dengan mendengung. Mayyuminu. Ada perbedaan kan? Karena ada perbedaan itu, kenapa kok ada perbedaan? Karena yang satunya idhar, yang satunya idgham bi gunnah. Yang di lingkaran. Kenapa? Karena nun sukunnya bertemu dengan ya. Cara membacanya memasukkan dengan mendengung. Idgham bi gunnah, hurufnya ada 4. Ya, waw, mim, nun. Oke. Selanjutnya. Nah. Satunya ini cara membacanya bagaimana? Perhatikan. Malayu minu. Malayu minu. Malayu minu. Bedakan dengan yang sebelumnya. Mayu minu. Sama malayu minu. Ini sama-sama idgham. Tapi yang satunya ibu baca tidak memasukkan dengan mendengung. Yang satunya ada dengungnya. Satunya dimasukkan tapi enggak mendengung. Langsung. Malayu minu. Karena bacaannya idgham bila gunnah. Sebab nun sukun bertemu lam. Cara membacanya memasukkan dengan tidak mendengung. Idgham bila gunnah hurufnya ada berapa? Ada 2, yaitu lam sama ro. Gitu. Paham ya? Untuk tajwidnya pelan-pelan. Oke. Nah, apa ini? Kok muter-muter? Lah. Kita pada tahap tugas. Itu untuk pembahasan KD 3.13.1, 2, sudah. Karena hanya kita bahas kupas tentang ayatnya. Untuk materinya ada di pertemuan depan. Maka sekarang kita akan bahas tugas. Apa saja tugasnya? Tulislah dalil nakli tentang kerukunan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah, juz 5 ayat 32. Yang ibu tadi sampaikan itu kan tentang toleransi. Jadi kerukunan Quran Surat Al-Ma'idah itu tugasnya. Kalian tulis dalil naklinya. Kemudian yang nomor 2, jelaskan dan jabarkan kandungan dari ayat tersebut, seperti yang ibu contohkan. Yang ketiga, tulislah 3 bacaan tajwid yang kalian temukan. Apa saja yang harus ditulis? Bacaan, alasan, dan cara membaca. Seperti yang tadi sudah ibu contohkan. Oke? Daftar pustaka. Nah. Insya Allah, ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Ma'assalamah ila liqa. Semoga kalian dalam keadaan tetap sehat ya. Jaga kesehatan, jaga kondisi, dan dijaga ibadahnya, jaga sholat 5 fardunya. Itu pesan dari ibu, tetap berbakti kepada orang tua. Jika ibu ada salah, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.